makasih. Nanti kita kembali lagi ke Pak Mahendra, Pak Ferry, sekarang ke Pak Yudi. LPS ini sejak di tangan Pak Yudi agak unik ini. BI naikin suku bunga, LPS tidak naikin suku bunga. Ya. Nah, sehingga ada beredar di pasar ini duit keluar ke Singapura nih karena LPS nggak naikin suku bunga. Nah, jadi gimana Pak Yudi tanggapannya terhadap komen-komen seperti ini? Terima kasih Pak Sete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang LPS Pak pada acara pagi ini. Sebenarnya nggak terlalu pas Pak. LPS itu dikenal sebagai malaikat maut. Kalau LPS muncul ada bank yang susah katanya. Jadi susah untuk menjaga momentum kalau keluar LPS keluar. Tapi emang kita sedang berusaha merubah image menjadi sahabat nasabah. Jadi kalau LPS keluar harusnya nasabah senang karena uangnya dijamin oleh LPS. Pertanyaan tadi Pak Bunga Pak. Sebetulnya ketika saya masuk LPS pertama kali itu gap antara tingkat bunga penjaminan LPS dengan suku bunga BI cukup tinggi, tapi kita di atas. Jadi saya 2% di atas dengan di tingkat suku bunga 7 days repo-nya BI. Saya sudah minta maaf waktu itu ke Gubernur BI di depan DPR kalau nggak salah saya. Pak Gubernur saya maaf, LPS ternyata mengganggu kebijakan moneter Bank Sentral. Setelah itu saya turunkan cepat-cepat Pak, dalam berapa minggu udah sama dengan, udah 1 bulan kalau nggak salah sudah sama dengan suku bunga Bank Sentral. Nah, habis itu saya lihat metodologi kita apa sih? Jadi metodologi, jadi ada LPS itu pejabatnya pada penakut Pak. Mereka selalu lihat metodologi dan lain-lain, kalau merubah sembarangan nanti ditanya BPK katanya. Ternyata metodologinya setelah saya periksa, itu ikutin suku bunga pasar yang utama ya. Jadi kalau pasar nggak naik, kita juga nggak naik rupanya. Jadi waktu BI naikin bunga cukup agresif, suku bunga di pasar nggak naik. Saya juga bingung mau naikinnya nih. Saya mau naikin nanti mereka bilang nggak sesuai dengan metodologi yang sudah ditulis. Nanti kita bisa ditegur BPK, nggak bisa. Jadi ya saya coba, sebetulnya saya tunggu sinyal dari Wakil BI di LPS, Bu Destri pada waktu, dan kok Bu Destrinya nggak ngomong-ngomong, ya saya juga nggak bisa ngerubah nih. Tapi memang jadi akhirnya kelama-kelamaan ya semakin besar gapnya, mungkin hampir 2% gapnya. Sekarang kebalikan, saya di bawah, BI di atas. Mungkin saya mesti minta maaf lagi kepada Gubernur BI ini. Pak Gubernur, LPS mengganggu kebijakan moneter lagi. Jadi kita cari gimana sih posisi yang pas. Apalagi dengan tadi global mungkin akan menaikkan lebih agresif dari yang kita perkirakan, dan ekonomi kita sudah tumbuh cukup baik, dan kita sudah gapnya cukup besar. Jadi kemarin beberapa hari terakhir kita sudah mulai evaluasi metodologi yang dimiliki oleh LPS. Jadi kalau begini, kalau kita ikut bunga pasar, akibatnya kalau pasar nggak naik, karena sinyal dari Bank Sentral juga ada likuiditas banyak, kita nggak bisa naik. Tapi ya buntutnya kita mengganggu, mau diapain? Jadi kalau kita setelah saya lihat begitu, ya udah kalau gitu kita rubah metodologinya. Kan sekarang ini dalam sistem perbankan yang oligopolis, saya jadi penentu sinyalnya. Saya naik, bunga bank pasti naik. Saya turun, bunga bank pasti turun. Jadi saya penguasa. Tapi dalam ini penguasa yang mengacaukan kebijakan moneter. Saya bilang ke teman-teman di anggota Dewan Komisioner kemarin, nggak bisa kita begini terus. Nanti saya disalahin, ngelawan itu. Padahal bukan saya yang salah, metodologinya yang salah. Tapi sekarang sudah kita rubah pelan-pelan. Jadi kita akan pakai apa yang disebut pandangan Dewan Komisioner. Jadi yang tadi bunga pasar yang nggak naik, kita bisa ignore sedikit, kita adjust sesuai dengan pandangan kami yang tentunya akan menghargai sinyal kebijakan moneter dari Bank Sentral. Jadi kemarin-kemarin mungkin kita telat Pak Gubernur, tapi saya tunggu dari sinyal dari BI juga nggak keluar. Sekarang kita rubah, jadi ke depan harusnya kebijakannya akan lebih selaras dengan kebijakan Bank Sentral. Demikian Pak. Oke, jadi koordinasinya sekarang sudah jauh lebih baik. Nah, LPS terkenal sekarang sudah jadi lembaga yang sangat kaya.
ya. Karena uangnya ngalir terus, ya. Keluarnya enggak nih Pak Gubernur. Ya, gitu. Masuk terus, keluarnya enggak, gitu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah uang ini kan sebaiknya digunakan untuk membantu perekonomian Indonesia. Nah, bagaimana LPS menyikapi uang yang banyak ini untuk membantu ya menstabilkan misalnya pasar surat utang ya, atau membantu juga hal-hal yang growth untuk perekonomian kita. Nah, mungkin Pak Yudi bisa menyampaikan tanggapannya. Jadi uang LPS tahun itu mungkin akhir tahun ini bisa mencapai 200 triliun rupiah Pak. Jadi saya lumayan kaya Pak, tapi bukan uang saya tuh. Sayangnya alokasinya sudah ditentukan oleh undang-undang, hanya boleh di SBN, mungkin SBN sekarang SBN pemerintah luar negeri udah boleh 10-20% kalau nggak salah maksimum ya. Jadi kita terbatas hanya bisa beli SBN aja. Bagus dan jelek, bagusnya adalah ya aman, saya nggak punya treasury yang pusing-pusing amat dan nggak akan terjebak tuh kalau ada saham goreng-gorengan. Jeleknya dananya yang nggak optimal dipakai untuk membantu ekonomi. Tapi kita selalu bersiap kalau ketika pemerintah mengeluarkan bond, kalau nggak ada yang beli atau kurang, biasanya mereka telepon kita, Pak Purbaya bisa beli, siap kita beli. Uangnya banyak, waktu mereka terbitkan bond dolar, sempat dikorner oleh pasar, Purbaya bisa beli, saya beli 100 juta dolar, kaya Pak. Dikasih oleh Kementerian Keuangan, tapi karena kita masuk, yieldnya jadi turun, Kementerian Keuangan juga cost-nya jadi berkurang. Jadi ke depan kita coba cari cara yang lebih baik, bagaimana kita bisa memanfaatkan uang tadi sepanjang diizinkan oleh undang-undang.